Kalau sekarang kan posisinya orang lagi pengen banget nih lu sama Lesti. Mau dihalalin dan Lesti. banyak buat orang yang mendoakan. Iya. Dan bisa aja itu kan. Mau. Apa? Mau. Kalau dibilang mau, Lesti itu termasuk banyak dalam karakter dia yang gue suka gitu. Pribadi yang gue suka dan menurut gue cocok jika untuk dijadiin istri. Rizky Bilar. Iya bang. Laki-laki yang lagi viral di mana-mana. Di YouTube kau viral terus. Terus setiap orang ngejar kau. Nyari likes, nyari exposure, nyari viewer. Gila kau nih ya. Makanya orang bosen ya. Aku terus ya. Orang mulai bosen gak sih sama lu? Gak tahu ya. Kalau untuk orang-orang kebanyakan mayoritas, alhamdulillah gue ngerasa malah makin seneng. Fans gue makin banyak. Iya. Ya cuma mungkin ada minoritas yang kecil-kecil lah, yang dikit yang masih ngerasa, wah bosen dia mulu gitu. Iya. Lu ngerasanya gimana tuh kalau kayak gitu? Buat lu pribadi kayak, lu kan sekarang kita nggak bisa pungkirin lah, namanya juga orang kalau lagi bagus ya bagus kan. Ya gue sih untuk orang-orang kayak gitu bodo amat ya. Lu bodo amat gitu. Dia nggak ngasih makan gue, lagian daripada gue urusin sama gitu, mending gue fokus sama orang-orang yang ngedukung gue, nge-support gue. Itu gue setuju. Tapi lu agak, jujur lu kesel nggak sih? Kalau gue pribadi juga suka kesel gitu. Kadang-kadang kita lagi positif, tapi diarahinnya dengan komentar-komentar negatif. Ya, setiap orang kan bebas berpendapat bang. Betul. Itu wise-nya. Ya. Wise-nya itu. Kalau untuk kesel ya wajar, gue manusia biasa kan. Betul. Pernah ada orang satu nge-DM lu mulu bla 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 bla, iseng gue malas, gue ngebalas gitu. Ya udah hapus, ya udah jual aja handphone lo, gue bilang. Terus? Gue bercandain, ya udah jual aja handphone lo. Gak dibalas sama dia. Gitu. Tapi gue nangkep sih kayak kesel juga lah pastilah. Iyalah, udah. Manusiawi nggak apa-apa. Awal-awal Sekarang kesini. Sekarang sini ya udahlah cuek aja, karena kan kita nggak bisa maksa untuk semua orang suka dengan kita bang. Iya, lu juga nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk hal itu, karena kalau lu lakuin lebih jauh pasti kelihatan jadi jelek ya. Dan gue ya awal-awal masih banyak banget orang yang kayak berusaha ngedirect gue ketika gue ngelakuin ini, kak jangan gitu dong, bla 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 bla. Gue dituntut untuk ngelakuin hal lain gitu misalkan. Ya lama-lama gue gue abain karena gue main sinetron, gue udah dibayar untuk jadi orang lain. Kenapa gue harus di dunia nyata untuk jadi orang lain juga? Cukup gue jadi diri gue sendiri aja gitu. Karakter asli lu kayak gimana sih cuy? Iya lu. Gue penasaran kayak lu tuh termasuk orang yang gue lihat confidence-nya tinggi. Iya. Tuh kerasa tuh. Menurut abang tadi kita udah ngobrol sebentar, karakter gue gimana? Kuat sih. Lu tuh anaknya boleh gue bilang niat lu gede. Terus keinginan lu untuk maju gede. Harus. Terus juga lu punya ambisi juga untuk bisa mencapai sesuatu itu juga gede. Lu ngejalanin sesuatu juga totalitas lu juga gede. Mudah-mudahan harus. Iya. Nah ini pasti ada berangkat dari sesuatu hal nih, ya kan? Pasti lu punya kisah dulu. Karena pasti. gue perantau bang, sama kayak abang kan. Lu aslinya orang mana? Medan gue. Oh lu orang Medan. Terus untuk sini kan gue nyebrang pulau. Dan gue lama hidup sendiri, mandiri, berjuang sendiri. Dari mana? Dengan orang tua gue jauh, gue dari 2013 ke sini. Tunggu, dengar-dengar juga lu pernah kerja sampai ke Jepang? Hampir. Oh hampir lu kerja ke Jepang? Hampir, dimana gue dengan frustasi. Hidup gue gini-gini aja gitu. Lu pernah kerja di pabrik? Mau, niatnya tadi gitu. Gue udah sempat hubungin kakak gue yang kebetulan ada kerja di Jepang. Iya. Gue diminta tolong, ini dong kasih kerjaan di sana. Oke. Oh lu sempat frustasi tuh ya? Sempat frustasi. Apa yang bikin lu frustasi waktu itu? Iya gue ngerasa hidup gue gini-gini aja bang. Gue syuting udah, maksudnya. Oh itu lu udah masuk entertain? Udah masuk entertain. Lah itu kan bagus dong. Wah ya, gimana? Tapi kan syuting kan jarang-jarang bang. Oh lu masih awal-awal nih? Awal-awal. Yang ibaratnya casting belum jelas. Sebenarnya awal-awal juga udah lama bang. Itu gue syuting pertama kali gue 2014. Makanya orang kayak ngelihat, wah enak ya Bilar sekarang. Orang selalu ngelihat apa yang kita alamin sekarang, kita rasain sekarang di posisi sekarang yang bagus. Tanpa orang tahu. Untuk kesana itu gimana perjuangannya kan? Dari gue casting yang ditolak, gue casting dateng, udah nyampe tapi nggak di casting. Iya gue tahu gue. Rasanya kayak tai ya.
Gue udah nungguin dari pagi datang ya open casting ya jam 11 gue datang sengaja gue cepet datang jam 11 kurang. Taunya sampai malam gue nggak di casting bang. Pulang gue. Rasanya saat itu gimana sih Bil? Lu ngerasa kayak anjing ini bukan tempat gue deh kayaknya atau gimana gitu? Enggak, gue itu kan awal-awal. Ya udah gue masih tetap casting. Ya gue sadar ya untuk jadi artis atau jadi aktor, jadi sesuatu dan emang sesuatu yang gue impikan itu harus ada perjuangan kan. Ya udah akhirnya gue terus casting sampai akhirnya di 2015 sih gue dapat syuting promo pertama kali. Iya. Di salah satu PH, promo sinetron. Iya. Yang nggak tayang. Oh yang nggak tayang bang. Sayang banget ya akhirnya dapat nggak tayang anjay. Iya. Padahal kans besar tuh di mana peran gue lumayan. Iya. Dan lawan main gue juga oke lah untuk menunjang gue nih. Setelah sekian lama nih ya. Iya. Tapi yang lu ngerasa akhirnya jadi titik loncatan terbesar lu di 3 bulan belakang ini bang. Ini nih ya. 3 bulan belakang ini. Ini apa sih? What happened? Apa yang terjadi? Gue gak ngerti bang. Ini tahun 2020 banyak orang yang ngerasakan dampak yang iya nggak ada yang banyak positif yang rugi, sih kan, ya, susah. Ya kan? Ini lu tuh jujur ya. Jujur gue nggak tahu Rizky Billar itu siapa. Bukan gue ngecilin. Tapi gue tahu bang. Gue tahu bang. Kelly Purwanto gue tahu. Gue nonton basket juga dulu. Anak basket tuh keren dong, duitnya nggak ada. Masa sih bang? Enggak lah. Ada duitnya cuma dia nggak seperti kau lah. Enggak lah. Iya. Jadi ceritanya kan tiba-tiba jedeng di YouTube, jedeng di sosial media, jedeng Rizky Billar. Terus ada Leslar. Terus ada apa? Jujur sumpah gue kagak ngerti ini orang siapa. Muncul tak dari mana. Tapi setelah gue telusuri, oh iya seperti cerita lu main sinetron segala macem. 3 bulan. Berubah hidup gue. Berubah drastis nih. Maksudnya ya dari semua orang itu datang ke lu bro. Nah itu makanya gue bilang, gue sempat keluhkan juga. Siapa yang gak mau berteman sama lu? Siapa yang gak mau foto sama lu? Siapa yang gak mau lu ada di kontennya? Siapa yang... Mungkin gue doang yang mungkin paling santai salah satunya. Kita tuh udah janjian hampir sebulan loh. Hampir sebulan ya? Iya. Tadi banget ya? Gak apa-apa. Lu lihat balasan gue nyantai gak? Nyantai. Nyantai aja. Karena gue ada sih satu orang yang gak nyantai bang. Ada yang gak nyantai? Ada. Lutfi Agizal. Dia kalau dia gak nyantai sih dia. Sebenarnya dia lagi mikirin gimana caranya dia bisa ngedompleng lu lagi sih kalau menurut gue. Gitu. Iya. Kan lu presiden aja ya kan. Tapi ngomong-ngomong kalau lu presiden pertamanya Bang Yonglek. Bang Yonglek. Ngomong-ngomong ya, itu kan rame tuh ya. Sebenarnya gue juga penasaran. Lu sama dia bisa bersinggungan itu apaan? Lu temenan apa gimana sih? Gue sebenarnya temenan bang. Temen gue main bola. Temen main bola ya? Nggak temen nongkrong? Nongkrong nggak? Kita abis main bola biasa nongkrong. Nongkrong, oke. Tapi pertemanan lu sama dia seperti apa? Maksudnya kalau gue ada temen yang kayak udah ketemu, tapi nggak deket banget. Temen yang nggak deket banget sih. Oke. Temen yang nggak deket banget. Terus kemudian ketika naik berita dia, lu juga kena impact-nya? Iya, lumayan. Lumayan ya? Apa sih akhirnya yang... Misalnya dia kan naik nih dengan Anjay. Sebenarnya kalau boleh dibilang dia sempat izin ke gue. Oh dia sempat izin. Lar gue mau bikin gini. Dia bilang, gue gak ngomong apa-apa. Terus dia bilang kalau menurut lo udah kelewatan, japri gue ya. Kalau menurut lo udah dia ngomong gitu. Batas. Dia ngomong gitu. Iya. Tapi gue udah ngelarang sebenarnya, udah wanti-wanti. Kenapa waktu itu lo berpikir ngelarang? Ngapain bang ngelakuin hal kayak gitu coba? Buat apa coba? Dan akhirnya kan dia ngerasakan dampak yang nggak baik bisa dibilang. Maksudnya tapi itu kan dari pertemanan edukasi. Edukasi. Itu kan menurut dia. Iya betul. Dan sebelum dia ngedukasi orang, mending dia ngedukasi diri dia sendiri. Itu pemikiran lu saat itu, makanya lu bilang ngapain lu bikin kayak gitu kan? Iya. Dan daripada manfaatnya lebih banyak mudaratnya sekarang, lebih banyak. Iya kan? Makanya gue sempat bilang ke teman gue yang lain. Kan kita sempat bahas di tongkrongan kan. Dan teman gue setuju ketika gue bilang, dia kalau mau naik, kenapa nggak kerja sama gue aja gitu. Asisten gue tuh followersnya 500.000 sekarang. Gue lihat itu di Terus kenapa dia nggak atau kayak teman-teman gue yang lain gitu ngajak collab bareng gitu. Ya udah gitu. Kenapa harus membuat kisru banyak orang, membuat kekisruan. Terus banyak orang yang akhirnya menghujat dia. Tapi dia membenarkan dirinya dengan urusannya sama lu karena dia izin sama lu.
Dia bilang gitu. Iya kan lu juga bilang kan dia Iya, sempat dia ngomong tapi ke gue lu. sempet, tapi gue nggak ngizinin, gue nggak ngiyain. Oh lu nggak ngiyain, Nggak lu, ngiyain lu gua. malah ngomong seperti yang tadi ngapain bikin kayak gini. Iya. Intinya sih dia udah nyampein, Dan tapi dan ketika dia ngeluarin video yang pertama, gue sempet tegur, gue beneran tegur kan dia bilang kalau gue udah kelewat batas, tegur gue ya, japri gue, dan gue Oke. tegur. lu tegur Japri apa lu tegur di Gua- sosial Gue media? akhirnya? japri, gue nggak mau nyinggung-nyinggung di sosial media, bang, cukup dia aja yang begitu, dikit-dikit sosial, dikit-dikit story, gue Biar nggak. engagement naik kan kalau gitu kan. Dan endorse banyaknya. Iyalah kita semua Iya. perlu endorse gitu Iya, kan untuk penting. Untuk hidup. Seperti yang lu cerita tadi kan kita juga perlu endorse. Iya, Terus tapi akhirnya nggak harus kayak gitu kalau menurut gue sih. Nggak harus kayak gitu. Kalau menurut gua sih. Nah itu 3 bulan belakangan ini juga sesuatu yang nggak gue sangka-sangka, bang. Ini udah di banyak podcast sebenarnya gue ceritain, tapi memang menarik sih, dimana ini jalan hidup gue nih grafiknya Iya, naik turun. Iya. Dan tahun lalu gue sempat bilang ke teman gue, kapan ya gue di posisi di atas ngetop. Terus kata teman gue, sabar, nikmatin prosesnya. Karena kalau lu udah ketika lu di atas di puncak, lu nggak tahu lagi mau kemana, tinggal turunnya doang. Oh iya benar juga sih, gue bilang. Ya udahlah, gue syuting aja lah, gue syuting lancar. Toh yang penting gue kerjaan ada, gue berpenghasilan, ngetop itu bonus lah bagi gue. Iya. Gitu. Terus akhirnya di bulan 3 gue syuting sama Dinda Hao. Dinda Hao ini yang dulu gue idolain. Dan Dinda Hao tuh gue idolain. Dan sempat gue bilang ke teman-teman gue pas gue belum ke Jakarta. Dia kan udah syuting tuh. Udah terkenal, udah ngetop tuh. Gue sempat ngehaluin dia, bang. Ngehaluin dia gue. Ini pacar gue nih, gue bilang. Gue sempat ngomong gitu. Ternyata nggak fantasiin nggak? Nggak fantasiin dia. Jujur kacau. lah. Agak lah, Nggak kagak. apa-apa. Kagak lah. Lu jambung, lu Kagak. laki-laki. Iya, maksudnya ya gue Ada lah udah, Iya. tapi nggak usah dicerita. iya, gue pantesan dia untuk jadi istri gue nanti suatu saat gitu. It's normal, Iya, brother. It's betul, normal. We are men. Terus lanjut. Gue dikasih kesempatan buat syuting bareng Dinda itu di 2020 awal. Tahun ini 2020 awal. Bungkus tapi nggak panjang. Oh nggak panjang tuh. Nggak panjang. Jadi tapi ibaratnya- akhirnya cita-cita gue tercapai tapi. Iya. Wanita yang lu suka idolain, lu bermain bareng. Main bareng. Dia Cuma nggak lama. cuma nggak lama dan plotnya kita suami istri gitu dan kita memang dekat dan banyak orang yang berasumsi kita sampai banyak orang yang Orang suka berasumsi lihat lu berdua. dan banyak orang yang berpikir kita pacaran. Oke. Nah ini awal mulanya nih ketika kita PSBB nih PSBB kan gue dikasih judul baru bareng kita Willy gue promo nyetok tuh tau ya nyetok nyetok episode. Terus Dinda yang ternyata udah dilamar, udah ditaarufin, Oh. ngasih gue tanggal. Ki, nanti datang ya di tanggal 10. Aku nikah. Oh ini yang masuk berita ya? Iya, aku nikah di tanggal 10 Juli aku nikah kata dia. Dinda ngabarin itu di H-14 lah, 2 minggu sebelumnya lah. Tanggal 12-nya gue ulang tahun tuh. Iya, gue baca di berita. Terus. Gue bilang, Din, belum tahu Din bisa atau enggak, soalnya aku lagi syuting. Iya, Tapi mudah-mudahan bisa ya, iya, gitu. Dan memang saat itu kan lagi nyetok nggak bisa bang. iya. Ternyata di H-1 nikah, Iya. H-1 nikah, tiba-tiba orang schedule hubungin gue, bilang besok di tanggal 10 lo aman, nggak syuting. Oke. Pergi. Pergi gue nggak net trending saat itu. Gue nggak bawa kamera, nggak bawa tim, gue datang untuk memenuhi kewajiban gue karena gue diundang sebagai tamu kan. Betul. Gue datang, gue storyin selamat menempuh hidup baru sahabatku, bukan mantanku, gue bilang. Oh, sahabat. Sahabat, gue kan trending gara-gara orang mengira gue tuh mantannya Dinda. Yang semakin menguatkan mereka bahwa gue ada apa-apa dengan Dinda, itu ketika proses pelemparan bunga tuh kan identik. Kalau proses pelemparan bunga siapa yang dapat, dia nyusul. Dia nyusul nih. Dinda nggak ngelempar bang, Nggak langsung kelempar. ngasih ke gue. Oke. Dimana saat itu ada media ngeliput dan orang-orang pada rame tuh ngeliatin gue bang. Gue dikasih bunga. Rame tuh. Ada apa nih? Iya Ki, apa harapan kamu? Ngomong dong ke kita gitu. Gue udah canggung tuh, anjir gue bang. Iya. Gila nih gue pada
pada ngeliatin gue, jadi besar perhatian gue. Iya Din, gue jatuh lah segala macam, doa-doa dan harapan buat mereka kan. Terus gue pulang, gue cek story gue yang tadi. Iya. Pertama kali story gue tuh yang ngeliat 2 juta bang. 2 juta yang nge-repeat isinya, Kak yang sabar ya Kak, yang tabah ya Kak. Story 2 juta. 2 juta, 2 juta view tuh gue. Engagement lu sih lebih tinggi daripada Lutfi lah. Jauh. Kalau itu. Oh iya. Iya jauh. Gak apa-apa. Iya. Itu fair-fairan. Dia bisa pamer, lu juga bisa pamer. Terus. Pada story tuh Kak, kalau butuh bahu, bisa kok bahuan di sandaran di bawahku. Oh gitu. bahu, iya. Oh jadi orang berpikir. Dan gue saat itu banyak banget yang gue merasa manusia paling dikasihanin bang saat itu. Sad boy. Sad boy, dan akhirnya gue dicap gelar sad boy. Oke, tahan dulu sampai di situ. Nah, gue mau bedah nih. Berarti lu sama si Dinda Hau itu main di satu film. Lu ngidolain nama dia. Tapi pernah nggak sih kalian ngedate? Lu nggak mau ngomong karena dia udah nikah, jaga perasaannya. Ya. Lu nggak mau sampai akhirnya lu diomongin lu pansos ke sana. Ya. Gue tahu nih arah-arahnya nih, nggak apa-apa. Tapi kalau pernah aja nggak apa-apa. Iya orang bisa nilai lah. Tapi gue bilang hubungan kita memang nggak ada pacaran gitu. Iya, namanya Karena memang saat itu Dinda kan udah hijrah bang. ngerti. Gue ngerti. Cuma kita laki-laki ya. Iya. Ketika kita bertemu seorang idola wanita, jujur, gue waktu itu juga pernah ngalamin. Terus gue pengen kenal lebih jauh, gue ajak ngedate. Tapi bukan berarti kita berpacaran, bro. Iya. Nah, lu pernah ngelakuin hal kayak gitu gak? Pernah. Berarti lu pernah pengen kenal orangnya, lu ajak ngedate. Tapi akhirnya memang, kita kayaknya nggak bisa pacaran. Lebih cocok jadi sahabat nih gitu. Lebih cocok jadi sahabat gitu loh. Nah, lu sempet nembak gak dulu? Ayo. Nembak sih enggak nembak. Ngasih kisi-kisi doang ya? Nggak sampai nembak. Kita ya udah kita dekat aja gitu. Ngasih kisi-kisi aja gitu kayak. Iya, kita jalan walaupun jalan kadang mungkin sama asisten masing-masing gitu berempat nonton. Ya itu sebenarnya final itu. Berarti lu udah ngasih semacam kode bahwa lu suka sama dia? Ngasih kode sih enggak. Ya mungkin Usaha, ngasih usaha. Kalau dia berpikir ke situ ya gue nggak menolak gitu, nggak. Iya, intinya kalau memang lu bisa punya pacar yang lu kagumi, kenapa enggak dong? Iya. Kita harus fair jadi orang. Tapi reaksi dari dia yang lu tangkap sepertinya dia tidak memberikan kesempatan itu saat itu ya. Sama sih sebenarnya. Oh jadi mungkin ya sama-sama saat itu mungkin sama-sama nyaman bang. Tapi memang setelah kita hanya sebagai sahabat jatuhnya ya. Iya, setelah kita discuss, kita ngobrol, kita memang lebih cocok jadi sahabat. Oh, diobrolin. Sempet. Okay. Tapi cuma di konten abang lo gue bilang ini. Nggak apa-apa, itu Di konten abang karena di sini gue meluruskan bro. Iya. Di sini konten gue bukan nyari-nyari AdSense dari begitu, enggak, gue meluruskan. Jadi fair kok. Gue human. Kalau gue ngebahas sampai ke situ, gue ngargain suaminya. Gue ngerti posisi lu jeleknya adalah ketika lu ngobrolin si Dinda, pasti kan kesannya kayak, dia kan udah nikah, lu nggak usah ngomongin lagi karena orang sudah berpikir bahwa lu sama dia ada hubungan, padahal kan lu udah cerita. Iya. Lu fair banget. Artinya kan pada saat dia masih single, kemudian gue suka, gue ajak jalan, akhirnya kita cocoknya bersahabat. Itu mah manusiawi banget bro. Iya. Iya kok itu gentle banget gitu loh maksudnya. Dan ketika kayak lu udah cerita lengkap gitu. Dan uniknya, gue kan kenal sama suaminya. Dan suaminya juga sering curhat sama gue tentang Dinda. Dan gue yang berusaha mempersatukan mereka bang. Oh saat kalian kerja bareng segala macam. Gue kerja bareng, ini shelter udah bungkus nih. Lalu suaminya kan ta'arufin dia saat itu. Iya, ta'arufan. Belum kenal sama sekali, langsung berani ta'arufin. Dan Dinda sempat curhat tuh. Iya. Ki aku dita'arufin, ini bla bla bla. Gimana menurut kamu? Gitu. Nggak lama setelah mereka udah proses kenal, suaminya juga curhat. Karena memang teman gue juga bang. Iya. Ya gue kasih tau lah, Dinda tuh gini, Iya. cocok lah. Dan menurut gue sih kalian bisa lah bareng gitu. Iya, kalau ada ngomong kayak gitu. Gue ada ngomong gitu. Dan gue walaupun sedikit, gue merasa alhamdulillah gue bersyukur bisa punya andil untuk mempersatukan mereka juga. Iya, tapi satu sisi, ini jujur-jujuran lah, oke. Gue pernah kayak gitu, tapi satu sisi gue juga mengikhlaskan perasaan gue. Istilah gue begitu bro. Jadi gue tahu ini nggak bisa dipaksa. Gue suka sama dia, tapi gue tahu lebih baik dia sama itu. Lo ngalamin itu nggak? Dan ada hal sih yang
nggak bisa gue sampaikan di sini. Iya, nggak apa-apa. Kenapa gue nggak bisa bareng? Iya, jangan disampaikan lah kalau nggak perlu. Karena kan ya mungkin lebih ke kita lebih cocok sebagai teman lah gitu. Betul. Lebih cocok Ada sebagai suatu teman. hal. Tapi kan berarti kan ketika lu kan bilang ya suaminya yang sekarang juga berteman sama lu, Iya. lu juga memberikan nasihat seperti yang lu bilang bisa segala macam kedepannya baik gitu. Artinya kan lu pribadi nih, kita lihat lu pribadi, lu ada keikhlasan nggak sih akhirnya? Karena gue pernah loh ada momen gitu kayak ya saya emang gue nggak bisa nih sama cewek, tapi cewek ini tapi ada cowok yang gue deket juga suka, terus gue yang akhirnya udah cocoknya mereka nih gitu. Iya, kurang lebih mungkin begitu sih. Iya, dan itu kan kita mengikhlaskan perasaan kita ke dia. Dan gue juga senang. It's okay, bro. Dina dapatnya yang Betul. cocok sama dia. Gitu. Iya. Artinya ya udah nggak apa-apa, gue juga ada pasangan gue nanti kan gitu. Dina dapat yang lebih baik dari gue, gue juga nantinya dapat yang lebih baik daripada Lesti. Dan itu di tanggal 10. Apa tuh? Nikah Dina tanggal 10. Tanggal seminggu kemudian Lesti yang ngalamin hal yang sama, Bang. Nah, kita sambung nih, Iya, jadi digoreng nih ya. Iya. Digoreng. Di sini lagi goreng-goreng juga deh. Iya, itu udah mulai, ya orang-orang udah mulai bosen tuh, Bang. Gue udah mulai turun tuh. Udah mulai turun, hype tentang gue udah mulai turun tuh. Iya. Lalu Lesti diundang di nikahan mantannya dia. Dan mengalami kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Cuma bedanya adalah Lesti berpacaran, kalau lu mah enggak. Iya, kalau Lesti Iya. benar-benar ada status pacaran. Iya, kalau lu mah enggak, cuma temen aja. Gua cuma temenan. Besoknya banyak tuh netizen yang menjodoh-jodohkan tuh. Oh, digoreng lagi. Digoreng. Karena kejadian yang sama. Set boy, set girl. Dicocok-cocokin tuh. Karena netizen tuh emang nyari cowok hayalan dan cewek hayalan gak sih? Iya. Dijodoh-jodohin gue tuh. Dan gue juga. Lu gak kenal nih Lesti? Enggak, karena kita ada ibaratnya dari dunia dan dimensi yang berbeda. Sinetron. Gua sinetron, dia penyanyi dangdut. Dangdut, iya. Penyanyi dangdut. Oke. Dan hampir nggak mungkin kita bisa ketemu. Ternyata kita dijodoh-jodohin. Oke nih, cakep nih. Dan seminggu kemudian lagi. Jadi tuh benar-benar berurutan tuh seminggu tuh. Dan di hari yang sama, hari Jumat. Lalu Jumat malam Jumat. Kamis sih gue ditawarin sama manajer gue ditanyain, Bilar mau nggak datang ke One Man Show, diundang bareng. One Man Show ini salah satu program Indosiar yang di-hostin sama Om Tukul. Dilihat nih sama sebuah TV. Om Tukul. Wah, ini konten nih. Ya kita kan? bisa pertemukan nih gitu. Tapi gue nggak mau, Bang. Oke, lu gak mau? Gue nggak mau karena bisa dicari, dicek di YouTube. Gue nggak pernah terima talk show Saat itu. gue terima talk show satu cuma di Rumpi tahun Kenapa? tahun Alasannya 2018. saat itu lu gak mau terima? Satu, gue nggak mau kehidupan gue diekspos. Oke, kehidupan gitu, pribadi oke. gue diekspos. Oke. Kedua, dari produser gue itu nggak suka kalau talentnya warawiri di TV. Kelihatan murahan. Ya, kurang eksklusif. Kurang eksklusif, oke. Nah, itu kenapa gue nggak mau. Oke. Dan saat itu gue bilang, dong usah deh, gue bilang, gue malas banget. Nanti paling ditanya-tanya soal Iya, gue juga pernah punya momen kayak lu kok. Kayak, malas males ya, gitu kan. gitu. Oh. Dan Jadi kayak gak jelas aja, gue pengen berkarya kok jadi kayak jualan apa Nah, gitu. sebenarnya gue juga dari dulu nggak pengen kehidupan gue diekspos. Iya. Dan karena gue pengen ngejual ya udah karya gue gitu. Sama banget kita semua. Dan sampai pada akhirnya jual diri. Jual diri. Kayak kita di mana-mana tau gak. Jadi kayak berasa murahan tau gak. tapi pada akhirnya dari pertemuan ini ya, gue mulai belajar untuk Tunggu. Akhirnya lu mau apa? Oke. Akhirnya lu mau. entah kenapa Tuhan menggerakkan hati gue saat itu. Tiba-tiba lu kepikiran. Lu Iya. penasaran juga pasti. Enggak. Itu satu harian loh manajer gue negoin, ayolah nggak apa-apa. Iya, lu udah gak mau. Gue gak begini gitu. Gue males, gue bilang. Inilah udah, ini permintaan Indonesia sekali aja kata dia. Janji sekali aja, abis itu nggak usah lagi katanya. Oke, ada sekali aja Gue nih. dari gituin. Ya udah deh, gue bilang. Iya, ada sekali aja. Ya saat itu entah kenapa memang jalan Tuhan kali ya. Dan Tuhan seperti menggerakkan hati gue untuk Betul. datang. Oke, gue datang dan gue Lesti juga diundang, Lesti juga ngokein. Tapi Lesti juga cerita setelah kita kenal nih, setelah kita udah mulai deket nih. Lesti bilang, Lesti juga nggak mau sebenarnya, Bang. Iya, sama posisinya sama lu. Karena dia nggak suka. Karena dijual karya. Karena dia tahu kalau dia diundang, pasti yang ditanya tentang kehidupan dia, masa lalunya dia. Yang kan? paling bisa dijual. Dan dia nggak suka dikorek-korek masa lalunya, Bang. Sama kayak lu. Iya, sama kayak gue, kehidupan pribadi gue sih. Iya. Karena masa lalu gue emang ya nah gitu lah. Iya. Gue ngerti. Lalu gue datang ke studio,
Lesti segmen 3, Lesti segmen 1, gue segmen 3. Dan Iya. kita di backstage tuh nggak ada ketemu, nggak ada ngobrol. Biasa kan, Diem-dieman canggung lah. Nggak ada ketemu. Oh iya, Nggak oke. ada ketemu bang. Oke. Justru ini anehnya. Kita nggak ada ketemu, nggak ada ngobrol di backstage. Tapi pas gue datang, gue dipanggil itu di stage itu mau masuk segmen 3 di sela-sela commercial break. Gue kenalan sama dia. Itu obrolan pertama kita dan gue masih ingat. Gue kenalan, gue bilang, Cie ditinggal nikah, gue bilang. Oke. Terus dia kenapa dia? Cie sama, kata dia. Oh dia berpikir lu mengalami hal yang sama. Iya, karena dia kan belum tahu. Oke. Karena dia belum tahu. Akhirnya gue standby di backstage. Iya. Gue dipanggil Om Tukul. Dari Rizky. Entah kenapa gue spontan. Kata-kata yang gue spontan gue keluarin. Saat itu viral bang. Apa itu? Gue ditanya Om Tukul, nama kamu siapa? Leslar, gue bilang. Leslar itu apa? Lesti Bilar, gue bilang. Oh lu yang ngeluarin. Itu gue yang ngeluarin, Lesti Lu Bilar. ajaib ya mulut lu ya. Iya apapun yang lu ngomong dia. Anjay, Leslar. Kang Risol. Iya. Terus- Nggak Odading itu Odading bukan lu Odading. Ya rasanya anjing banget tuh bukan lu. Bukan. Terus, itu beda segmen. Iya udah segmen itu bahaya itu. Terus. Tapi entah kenapa, memang tektokan kita nyambung tuh bang, ngalir. Cocok ya Cocok ngobrolnya ya. ya. Sefrekuensi gitu. Bercanda-bercandanya, wah ini anak gue kira kalem, gestek juga ternyata gitu kan. Iya. Dan saat itu gue nggak expect gue bakal trending waktu itu bang. Nah, itu. Iya, karena gue datang tujuannya ya udah gue datang, gue dibayar sebagai bintang tamu, gue Iya. menghibur. Lu simpel tujuannya. tuh berpikirnya. Ya gue menghibur, ya udah sebisa mungkin gue bisa menghibur penonton. Iya kenapa enggak? Iya. Terus besoknya gue bangun-bangun, asisten gue bilang video gue trending 7 besar, 6 besarnya nih, 1 doang yang nggak ada. Yang 5-nya doang yang nggak ada. 1, 2, 4, 6, 7 itu tayangan tadi malam. Itu punya lu semua Punya dah tuh. tayangan tadi malam bang. Trending. Itu lu semua dah itu. Iya, gue semua dan lusanya dari 10 besar kita cuma 1 yang nggak ada, cuma 9 doang. Akhirnya tuh, gila. Kok gue keren banget. Gue bisa trending gitu, nggak nyangka gue. Iya. Lu shock dulu tuh. Iya. Mulai berpikir. Gue bang serius no, trending. Mulai berpikir deh. Wah, kita kan udah tukeran WA tuh. Kedepannya Gitu. gimana nih? Iya kan? Enggak, kita memang tukeran WA saat itu kita kan di luar kita bakal trending, kita memang rencana pengen collab bang. Saat Oh itu. iya, iyalah. Kan bikin konten, Ya, bikin apalagi setelah karya. trending. Exactly, betul. Ya udah, kita collab bareng waktu itu. Develop nih. Ya, Bikin konten, Bikin ini, konten, segala segala macam. macem. Sampai hari ini. sampai hari ini dan ternyata bertahan bang sampai sekarang bang. Makanya gue heran. Ya karena kan pasar masih suka. Di mana-mana viral itu cuma ya oke 2 minggu, sebulan. Iya. Ini gue Pasar masih berjalan suka. hampir 4 bulan dan justru semakin banyak. Karena kan biasanya gitu, netizen yang mempersatukan, netizen pula yang menghancurkan. Kemudian Iya. mempersatukan lagi kan netizen kan memainkan itu karena mereka ingin menciptakan imajinasi mereka di lulunya nih, boneka-bonekanya nih, ibaratnya kayak gitu. Iya nggak sih? Begitu. Dan kalian, sorry ya, pasti juga memanfaatkan posisi itu untuk mendapat pundi-pundi dari endorse dan lain-lain, juga mendapat kesempatan untuk berkarya lebih jauh lagi. Kita Pasti harus lah. admit itu. Sama-sama Realistis namanya. bang. Betul. Cuma Realistis. ini Makanya tinggal masalahnya. banyak orang yang bilang, wah Bilar manfaatin momen banget. Posisi begini bikin lagu Iya. segala macem. Manfaatin dong. Bodoh dong gua kalau nggak Iya. maksimalin. Kan lu juga bilang, lu Gua harus pengen, maksimalin. pengen jadi kayak ini, lu Nah. bisa nyanyi, bisa ini. Ya, nah tinggal gimana sekarang. Ini gue berkat pertemuan ini nih, gue dikasih anugerah, gue dikasih berkah. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup nih terbuka nih. Lagi kebuka. Kan lu gua bisa bilang melebarkan tadi sayap. berapa? 900. 99. Ini kebuka semua nih. Kebuka semua nih, semua nih. Lu tinggal pilih nih. Lo dari sini lo bisa jalur bisnis nih sekarang. Gue sebenarnya agak bisnis. khawatir sama statement itu sebenarnya. Makanya gue mau ngomong nih. Tadi kan biasanya kan satu pintu tertutup. Satu pintu terbuka. Iya. Lu bilang satu pintu tertutup 999. Tuhan masih menyediakan. Betul. Lu tahu nggak hal yang paling sulit ketika kita menjadi seseorang? Memilih dari 999. Bingung dong. Gue Iya, dulu sempat berpikir, kayaknya kelebihan gue itu bisa jadi beban dan kutukan buat gue. Iya. Itu bisa berbalik ke sana. Karena kita akan sampai di perhentian di mana gampang kok milih satu. Tapi kalau 999, lu bisa tersasar di mana aja. Bisa Ketika jadi. gue merasa diri gue benar, di situ gue bisa salah. Itu makanya gue selalu berpikir, ini mungkin gue sebagai abang lo, Iya. mungkin a simple advice buat lo.
ya kedepannya lu harus tahu nih goal lu mau kemana sih sebenarnya. Bisa jadi. Oh bisa kemana-mana bro. Bang, Karena banyak banget orang yang datang ke lu meyakinkan omongannya bro. Bener kan? iya, tapi setiap langkah yang pengen gue ambil, Iya. ini klise sih, dan ya terserah orang mau bilang gue gimana ya. Iya. Setiap langkah yang mau gue ambil, gue selalu menyertakan doa orang tua gue Iya. dan Tuhan. Iya. Jadi itu yang ngebuat gue ya mudah-mudahan nggak salah ambil langkah. Amin, kita doain Amin, ke sana. mudah-mudahan Karena gue bisa. sebagai temen lo, abang lo lah, gue pengen Terserah ngeliat. mau bilang gue sok-sokan lo, tapi emang benar. Dulu aja gue masih zaman gue casting 2014 itu setiap gue mau casting itu gue selalu telepon ke Medan, Iya. telepon orang tua gue, Bu saya mau casting doain ya, gue bilang. Walaupun 3 jam kemudian, 4 jam kemudian gue telepon, Bu maaf Bu ya nggak kepilih casting gitu. Pilih nanti doain lagi ya, next besok mau coba lagi di tempat lain gitu gue bilang. Dari dulu gue selalu Menyertakan doa orang tua. Itu gue setuju Karena banget. dan yang gue dapat sekarang ini, entah kenapa kalau gue flashback itu setelah orang tua gue tinggal sama gue bang. Orang tua gue tinggal sama gue tuh itu di bulan 4. 2 Iya. bulan kemudian gue dapat sampai akhirnya gue bisa punya rumah sendiri, rumah yang gue impikan. Bisa membahagiakan diri Bisa lo membagian diri gue, orang tua gue, dan orang-orang dan sekitar. orang sekitar gue. Berarti lo hampir komplit. Perjalanan karir bagus, ke depannya tinggal di maintain. Satu doang pasti pertanyaan orang-orang kayak lo. Kapan nikahnya? Kan anjing pertanyaan kayak gitu. Menurut lo anjing Ntar nggak? kalau udah nikah, kapan punya anaknya? Iya. Lo kesel nggak kalau ditanya kayak gitu? Kayak kalau gue dulu kesel, Iya. kalau sekarang sih enggak. Dulu kesel gue anjing. Apaan sih? Udah nyantai aja sih bang kalau gue Oh sih. sekarang Bang. udah Karena nyantai. udah Awalnya sering- doang ya? Awalnya doang. Ya udah doain aja gitu. Doain Dia aja. Sama siapa? sama siapa aja yang itu siapa yang dikasih Tuhan buat kita itu pasti yang terbaik buat gue. Gitu. Kalau Gue selalu percaya itu. kalau sekarang kan posisinya orang lagi pengen banget nih lu sama Lesti. Mau Dan dihalalin dan halalin banyak, Lesti. banyak buat orang yang mendoakan. Iya. Dan bisa aja itu kan. Mau. Apa? Mau. Kalau dibilang mau, Ah. Lesti itu termasuk banyak dalam karakter dia yang gue suka gitu. Oke. Dibanding yang gue suka dan menurut gue cocok jika untuk dijadiin istri. Oke, berarti dulu nih kayak gue nih, dulu gue pernah ngeliat cewek tuh selalu gue ngeliat dari ukuran apa yang gue suka dari seorang wanita Iya. nih. Kayak lebih ke fisiknya, nge-treatnya. Tapi gue nggak terlalu ngeliat ke karakternya nih. Iya. Nah kalau sama Lesti, itu adalah wanita yang ada di kepala lu atau wanita yang lu suka ketika lu baru kenal? Kalau untuk tipe gue ya, Ah, tipe lu apa bukan? Tipe lu apa kalau untuk bukan? tipe gue, Hmm. sebenarnya saat gue baru kenal Lesti itu banyak banget fans-fans yang bilang, wah tipenya beda banget sama Yang ini nih, biasanya, sama Kak yang- Bilar yang nih. lu suka, Kayak iya. Lesti cuma main-main doang nih gitu. Iya. Menurut mereka gitu. Iya. Tapi gue sebenarnya nggak terpatok sama tipe. Kalau memang ya dibanding mantan-mantan gue mungkin secara tipe atau secara secara tipe lah kita katakan lah, memang beda. Tapi Oh bisa beda-beda. Iya, setelah gue jalanin bareng sama Lesti kan gue hal-hal kecil juga itu gue nilai itu dari cara dia nge-treat gue segala macem dan ya gue nyaman gitu bang. Gue nyaman. Wah ini salah satu kriteria gue yang cocok untuk jadi istri. Gue sempat bilang gitu. Ya cuma ya kita kan memang baru proses penjajakan, baru kenal 3 bulan. Iya baru 3 bulan. Tapi untuk saat ini ya bisa gue katakan bahwa ya gue nyaman gitu. Dan dia punya hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang istri yang baik gitu. Iya, di 3 bulan pertama. Di 3 bulan pertama gitu. Ya apa ya? Apalagi dari karakter gue bang. Karakter gue tuh menurut gue dia bisa ngimbangin. Dimana gue memang agak keras kan. Iya. Palembang, gue Palembang Medan. Dan gue kalau orang yang keras, yang elemen api, Nggak bisa ketemu api. itu butuh yang menenangkan. Oh dia berarti air. Dia menenangkan air. Jadi gue kadang kalau bisa flashback belakang banyak mantan-mantan gue yang kayak kalau gue lagi naik nih misalkan ikutan naik jadi Iya jadi nggak bagus jadi lah. nggak bagus, Kebakar semuanya. kebakar jadinya. Gue butuh yang ketika gue lagi kesel gitu, lagi mood gue lagi nggak bagus dia nenangin. Dan lu dapet nih dalam selama sosok 3 Lesti. bulan ini ada Ada dalam dalam Lesti. sosok Lesti gitu. Udah lu ajak ngedate belum? Segala macem.
Ngedate berdua sih enggak, karena kita memang selalu ditemenin sama Berarti asisten belum kita. ya? Ngedate berdua. Ngedate berdua ya. Gue ingat dulu. Kalau dibilang ngedate berdua sih enggak, cuma memang kita liburan bareng pernah kayak rame-rame. Tapi rame-rame. Rame-rame. Udah ngobrol-ngobrol ke yang lebih dalam, lebih intim. Belum, tapi gue sempat bilang yang gue sampein barusan bahwa dia punya hal yang gue butuhkan untuk menjadi istri gue gitu. Iya. Gue sempat bilang. Iya, dia bisa nge-treat lu dengan sabar, tidak panasan. Betul. Berarti karakter dia nih masuk nih. Bisa masak. Bisa masak. Dari dulu gue pengen punya istri yang bisa masak. Gue pengen punya istri yang sifatnya sampai sama kayak ibu gue gitu. Iya. Berarti dia termasuk karakter yang sabar ya? Termasuk sabar, Bang. Sabar ya. Sabar banget. Gitu. Terus lu ngelihat dia ke lu nih. Lu sebagai laki-laki yang udah punya pengalaman. Dia hanya sebatas konten, kerjaan, atau dia udah mulai ngelihat kayaknya laki-laki bisa nih buat serius ke depannya. Kalau untuk sejauh ini, ya sebenarnya fans-fans kita ngikutin dari awal itu sebenarnya udah bisa ngenilai tanpa perlu gue jawab di sini. Oke. Atau dia sendiri yang nanti gue akan ajak ngobrol. Boleh. Yo. Harus gue jagain. Itu ada gampang keceplosan. Bahaya ya gue ya. Tapi gue suka jawaban-jawaban lu karena buat gue lu apa adanya aja akhirnya di sini. Gak perlu harus kayak di tempat lain untuk bikin semua orang senang. Terus ngomongnya harus dijaga. Ya kalau memang ada hal yang gak perlu diomongin. Seperti gue bilang di awal tadi gue bilang. Ya udah gue udah dibayar untuk jadi orang lain main sinetron, berperan sebagai orang lain. Kenapa gue ada di dunia nyata harus jadi orang lain juga gitu. Betul. Capek Bang. Betul. Berarti 3 bulan pertama ya, kita belum tahu nih 3 bulan berikutnya. Iya. Tapi harapan? Atau lu gak mau punya harapan? Karena lu udah capek sama semua harapan. Iya, kebetulan banyak harapan-harapan gue, impian-impian gue yang udah terwujud. Salah satunya gue punya rumah impian sendiri. Terus gue udah punya kendaraan, udah punya aset, ibaratnya gue alhamdulillah bersyukur di usia gue sekarang gue udah punya banyak aset gitu. Usia berapa? 25 gue masih Bang. Gila bro. 25. Okay. Banyak yang mau jadi kayak lu. Terus. Dan gue bisa punya rumah tanpa kredit, tanpa riba karena memang gue nggak mau kredit. Itu lebih bagus memang. Nah, dan ya itu satu hal yang gue syukurin, dan tapi banyak impian-impian gue yang lain sih. Salah satu memang gue dulu ngeceplos di salah satu konten teman gue. Gue bilang sama teman gue nanya, lu kapan mau nikah? Gue nih mau nikah setelah gue punya rumah, gue bilang. Oh udah punya nih? Makanya gue pengen. Cuma ya nikah itu kan memang harus kita mantapin dulu Bang. Iya, dan pasangannya sih sebenarnya yang lebih penting kan. Pasangannya. Kan lu juga nggak tahu apakah Lesti, apakah wanita lain yang akan datang. Karena kan ini kan banyak hal yang mesti kita persiapkan Bang. Betul. Apalagi gue orangnya yang memang gue selalu persiapin matang-matang untuk 5 tahun ke 10 tahun ke depan anak gue bakal gimana nanti. Betul banget. Itu pemikiran dewasa sih. Nih terakhir deh untuk kesana. Gue harus settle dulu kan ya. Dia. Dan settle itu bukan untuk setahun 2 tahun gue mikirnya. Lu berpikir dewasa menurut gue karena lu mikirin semua itu ke depannya. Ini cuma bukan masalah nikah itu kemudian nikah aja terus. Karena yang mahal itu justru kehidupan setelah nikah Bang. Betul, perekonomiannya gimana. Apalagi gue kepala keluarga. Bah, itu cakep tuh. Orang tua gue masih kewajiban gue. Gue anak laki-laki soalnya. Betul. Udah tua lagi ngasih lu jalan dengan lu mengalami banyak perihal sampai akhirnya menjadi ketemu Lesti, kemudian menjadi Leslar segala macam, tapi nggak tahu juga ke depannya bakal kemana, kan lu juga nggak tahu. Ya, gue sih jalanin aja sambil berproses. Apalagi gue sekarang lagi nyoba untuk bisnis juga kan. Iya. Lu ngebangun pelan-pelan dan lu berpikir ke sana. Masalah pasangan. Mungkin nanti bisa diajarin bisnis sama. Oh enggak. Jangan ngobrolin itu ke gue. Kan ketahuan. Terakhir. Oke. Terakhir buat kita tutup ya. Oke. Karena memang lu masih banyak banget sangkut pautnya sama Lesti dan memang jualannya itu di situ banget, Bro. Iya. Jualannya situ banget. Gue nggak memungkirin sih. Kalau one day tidak ada Lesti lagi dan lu udah bukan siapa-siapa lagi dan lu turun lagi, is it okay for you? Ya. Mau dibilang apa apa ya? okay. Jalanin aja. Bang, yang gue dapetin sekarang, gue selalu percaya itu cuma titipan. Ya. Kapan aja karir,
harta itu Tuhan bisa ngambil. Istri, Betul. keluarga itu Tuhan bisa ngambil kapan aja. Betul. Itu untuk usia lu sih gue kagum sih. Itu dewasa banget. Kalau lu bisa nikah nanti. Sekarang ini harapan lu nikah dengan siapa? Dan harapan itu belum tentu terjadi kok. Gue berharap gue bisa menikah dengan seorang wanita yang gue impikan, yang karakternya, yang sifatnya bisa seperti ibu gue. Nama sama Deddy Sumargo itu nama. Nama kan gue nggak tahu, gue tahu jodoh gue siapa nantinya. Yang sekarang aja ada depan mata. Gue kan nggak tahu jodoh gue siapa bang. Tapi Betul. untuk saat ini memang gue lagi deket sama satu wanita. Iya. Dan cuma sama satu wanita. Nama. 1, 2, 3. Iya. Gue berharap. Tapi kan manusia itu cuma bisa berencana. Oke, gue lagi deh. Tuhan yang menentukan. Betul. Kan? Nih kan sekarang gini. Kalau Manusia tuh cuma bisa berencana. betul, gue setuju. Lu takutnya adalah ketika lu ngomong tidak kejadian, orang-orang nanti akan ngelihat lu tuh jadi jelek. Kesannya kayaknya lu tuh apalagi namanya berharap lebih dan segala macam. Tapi kita pribadi sebagai setiap manusia, orang yang ngomong kayak gitu juga, kita semua begitu kok. Artinya kita tahu ini harapan, bisa jadi bisa enggak. Iya. Dan kita sama-sama setuju ya. Oke, gue nggak mau mungkirin harapan gue. Ya saat ini gue lagi deket sama Lesti. Oke, gue ulang. Oke, Biar enak jawabannya. Enggak. Kalau lu nanti menikah ke depannya, sekarang ini harapan lu menikah dengan? Ya gue kan saat ini lagi deket sama Lesti. Dan ya gue berharap, ya mungkin kalau emang jodohnya, ya Lesti bisa jadi istri gue gitu. Kalau memang jodohnya. Mau diaminin gak nih? Doa yang baik ya diaminin lah kan. Itu nikah kan sesuatu ibadah kan. Itu kan nikah ibadah. Amin kalau begitu. Itu yang nonton juga. Amin. Tapi kalau nggak sama dia,